Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan al-anzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama pada bulan Ramadan tahun ini. Dengan kenikmatan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan untuk menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya beliau, syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini kita bisa memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah, tahun 1442 Hijriah. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena bulan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Oleh karena itu kita iman sekali seandainya keberkahan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa bulan Ramadan begitu mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang pertama kali adalah pada bulan Ramadan, pada saat nuzulul Qur'an. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini, sehingga Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa yang belum pernah diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Dalam satu hadis dikatakan, u'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umatku pada bulan Ramadan 5 perkara. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli, yang belum pernah diberikan oleh satu nabi pun sebelum kami. Yang pertama adalah bahwa pada awal malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada umatnya, memandang kepada hambanya, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, lam yu'adzibhu abadan, Allah jamin orang itu tidak akan diazab, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bau mulut orang yang berpuasa saat sore hari, yang biasanya baunya tidak enak, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa bau mulut orang yang berpuasa pada sore hari, baunya adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini luar biasa. Oleh karena itu, mari kita gunakan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh maghfirah ini, bulan yang mulia ini, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama siam Ramadan, puasa Ramadan. Syukur bagi kita dengan nilai-nilai keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, qiyamul lail, tadarus Al-Qur'an, iktikaf di masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahwa seluruh malaikat akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
kepada orang yang memuliakan bulan Ramadan ini dengan melaksanakan puasa, dengan melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah yang bisa dilaksanakan. Bayangkan, yang memintakan ampun adalah hamba Allah, kaum umat makhluk Allah yang tidak berdosa, tentu saja terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada surganya bahwa bersiaplah, hiasilah dirimu untuk hambaku yang melaksanakan perintahku pada bulan Ramadan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bahkan yang kelima adalah orang yang melaksanakan kemuliaan pada bulan Ramadan, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, melaksanakan ibadah mahdhah pada bulan Ramadan, qiyamul lail, iktikaf dan tadarus Al-Qur'an, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah pada akhir malam itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa yang diperbuat oleh hambanya. Oleh karena itu, mari kita gunakan kemuliaan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah, apabila kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, apalah artinya kemuliaan itu? Apalah artinya kemuliaan yang sudah ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya pada kesempatan ini. Oleh karena itu, sekali lagi, bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang penuh maghfirah, yang Allah sudah memberikan keistimewaan yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, bahwa Allah akan memandang dengan rahmah. Barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmah, lam yu'adzibhu abadan, Allah tidak akan menyiksa. Bau mulut orang yang berpuasa akan lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian malaikat akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melaksanakan perintah Allah, terutama siam Ramadan. Kemudian yang keempat, sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dihiasi, yang sudah diberi keindahan-keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya disediakan untuk hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa orang itu semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini kami sampaikan, banyak khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.